diterapkan di hubungan kita dengan pasangan kita. Ya, kita harus saling memberi motivasi. Pada saat pasangan kita mungkin berada di bawah, kita di atas, maka hubungan kita semakin. Good morning everybody everywhere. Jumpa maning dengan saya 7R. Saat ini saya akan membahas tentang energi mekanik. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Baik, saya akan menjelaskan tentang energi mekanik. Jadi, energi mekanik adalah gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Nah, apa itu energi potensial? Energi potensial terjadi karena kedudukan atau posisi suatu benda. Sedangkan energi kinetik terjadi karena benda memiliki kecepatan. Gabungan dari potensial dan kinetik itulah yang disebut dengan energi mekanik. Oke, sebagai contoh benda jatuh bebas. Ambil contoh pohon kelapa. Ini ada buah kelapa yang jatuh bebas ke tanah. Nah, ini menggambarkan tentang energi mekanik. Pada saat buah kelapa masih di pohonnya masih menggantung, di sini dia memiliki energi potensial maksimal, sedangkan energi kinetik minimum. Kenapa? Karena dia belum bergerak, tetapi memiliki posisi atau ketinggian, sehingga energi potensialnya maksimum. Nah, pada saat dia ini jatuh, misalnya berada posisi B, maka energi potensialnya terus berkurang, sedangkan energi kinetiknya terus bertambah. Ya, kenapa terus bertambah energi kinetiknya? Karena benda ini atau kelapa ini memiliki kecepatan. Semakin ke bawah, kecepatannya semakin bertambah karena ada percepatan gravitasi bumi, sehingga kecepatannya semakin bertambah, maka energi kinetik semakin bertambah. Sedangkan energi potensial semakin ke bawah semakin berkurang. Tapi yang everybody perlu tahu, energi mekanik di A, di B, dan di C itu selalu konstan atau tetap. Kenapa bisa konstan? Karena hasil penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Walaupun energi potensialnya di sini berkurang, tetapi energi kinetiknya bertambah. Di sini energi potensialnya besar, tapi energi kinetiknya minimum. Jadi saling melengkapi agar energi mekanik selalu konstan, tetap. Nah, peristiwa ini biasa dikenal dengan hukum kekekalan energi mekanik. Kita sudah tahu. Bagi yang sudah tahu, bagi yang belum tahu, perhatikan ya bahwa energi kinetik itu memiliki persamaan 1/2 mv pangkat 2. Sedangkan energi potensial itu M kali G kali H, massa kali percepatan gravitasi bumi kali posisi atau ketinggian. Ya. Di sini bahwa hukum kekekalan energi mekanik di semua titik itu besarnya selalu sama. Ya, rumusnya adalah untuk energi mekanik itu EP ditambah EK, energi potensial tambah energi kinetik. Jadi EM1 sama dengan EM2. Misalnya energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B, sehingga EP1 tambah EK1, misalnya di sini energi kinetik 1 dengan energi potensial 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah dengan energi kinetik 2. Jadi kalau di sini potensial dengan kinetik ditambah, hasilnya akan sama kalau kinetik potensial di sini ditambah. Kenapa bisa? Karena di sini kinetiknya bertambah, di sini potensialnya berkurang, sehingga posisi A dengan posisi B mekaniknya selalu sama. Ini dikenal dengan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, kalau kita uraikan persamaan ini, energi potensial MGH1 ditambah 1/2 MP1 pangkat 2 sama dengan MGH2 ditambah 1/2 MP2 pangkat 2. Nah, sebenarnya rumus hukum kekekalan energi mekanik ini bisa diterapkan di hubungan kita dengan pasangan kita. Ya, kita harus saling memberi motivasi. Pada saat pasangan kita mungkin berada di bawah, kita di atas, maka hubungan kita semakin langgeng. Seperti energi mekanik, selalu sama di setiap saat, walaupun kadang potensialnya tinggi, kinetiknya rendah,
potensialnya rendah, kinetiknya tinggi, tetap memiliki rasa yang sama dengan kalau kita memiliki pasangan, kadang pasangan kita di bawah, kita di atas, tapi harus memiliki rasa yang sama sehingga pasangan kita atau hubungan kita langgeng karena saling memberi dan memotivasi, tidak saling menjatuhkan. Pada saat kita di atas, pasangan kita di bawah, kita memotivasi sehingga selalu memiliki rasa yang sama. Oke, untuk lebih jelasnya tentang energi mekanik ada sebuah Jadi ada sebuah contoh, sebuah buku bermasa 1 kg jatuh dari gedung. Ketika jatuh ke tanah, kecepatan buku tersebut adalah 20 meter per sekon. Berapa tinggi gedung tempat buku terjatuh jika nilai G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, dari soal ini kita tahu bahwa massa benda itu 1 kg. Pada saat dia masih di atas, otomatis kecepatan awalnya itu sama dengan 0 karena dia belum bergerak. Nah, kecepatan kedua pada saat hampir mengenai tanah itu 20 meter per sekon. Nah, ketinggian pada saat ke bawah itu 0 ya pada saat sampai ke tanah. Nah, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2. Yang ditanyakan, berapa tinggi gedung tempat buku itu terjatuh atau H1. Kita lihat pembahasannya. Kita tahu energi mekanik itu EM1 sama dengan EM2 atau energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah dengan energi kinetik 2, di mana EP1 sama dengan MGH1 ditambah EK1 itu 1/2 MP1 pangkat 2 sama dengan EP2 itu MGH2 ditambah dengan EK2 itu 1/2 MV2 pangkat 2. Dari soal diketahui masanya 1, percepatan gravitasinya 10, H1 ini yang ditanyakan ketinggian gedung. Kemudian kenapa ini 0? Karena V1-nya sama dengan 0. Berapapun yang dikali dengan 0 hasilnya 0. Sama dengan, kenapa ini 0? Karena hanya sama dengan 0 H2 pada saat sampai di tanah. Apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Ditambah dengan 1/2 M-nya masanya 1 per kecepatannya 20 pangkat 2. Sehingga diperoleh 10 H1 sama dengan ini 200. Ya, 20 pangkat 2 400 kali 1/2 200. Nah, berapa ketinggian gedung H1-nya? Itu 200 dibagi dengan 10 sama dengan 20 meter. Jadi ketinggian gedung itu 20 meter. Ini kita dapat mengetahui ketinggian gedung itu dari rumus hukum kekekalan energi mekanik. Ya. Itu tentang penjelasan tentang energi mekanik dan contoh soal. Semoga bermanfaat. Ya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan ikuti terus video selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan karena saya akan memberikan video-video yang bermanfaat ya. Dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.